Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran matematika tentang limit fungsi aljabar. Kemudian, pada materi limit fungsi aljabar, di sini memiliki dua kompetensi dasar. Untuk yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan yaitu tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kemudian, kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar sendiri, pada video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas adalah tentang 3 poin. Untuk yang pertama, tentang konsep dari limit fungsi aljabar. Kemudian, sifat-sifat limit fungsi aljabar dan menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kita akan masuk di poin pertama, yaitu konsep limit fungsi aljabar. Pengertian limit dapat diartikan sebagai menuju suatu batas, sesuatu yang dekat namun tidak dapat dicapai. Mengapa harus ada limit? Karena limit menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati. Lalu, mengapa harus didekati? Karena suatu fungsi biasanya tidak terdefinisi pada titik-titik tertentu. Limit fungsi aljabar sendiri dapat dituliskan limit X mendekati A untuk Fx sama dengan L. Artinya di sini ya, apabila X mendekati A, di mana X itu tidak sama dengan A, maka Fx-nya mendekati L. Kita masuk di poin yang kedua, sifat-sifat limit fungsi aljabar yang dibahas pada video pembelajaran kali ini. Tertulis ada 8 sifat dari limit fungsi aljabar. Untuk yang pertama, limit X mendekati A untuk C sama dengan C. Untuk yang kedua, limit X mendekati A untuk X pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat N. Jadi bisa kalian lihat di sini X-nya diganti A. Untuk yang ketiga, limit X mendekati A untuk CFX sama dengan C atau konstan di sini bisa dituliskan di depan limit. Kemudian limit X mendekati A, karena konstan sudah dituliskan di depan, maka yang di belakang hanya tersisa Fx. Nomor 4, limit X mendekati A dalam kurung Fx plus minus Gx. Artinya di sini ada dua fungsi, bisa dijumlahkan maupun dikurangi, maka itu sama dengan limit X mendekati A untuk Fx. Jadi untuk fungsi yang pertama ditulis sendiri, plus minus untuk fungsi yang kedua bisa ditulis limit X mendekati A untuk Gx. Kemudian untuk nomor 5, limit X mendekati A untuk Fx dikali Gx. Artinya ada dua fungsi yang dikalikan di sini, sama seperti poin nomor 4 tadi, bisa diuraikan sendiri, sama dengan limit X mendekati A untuk Fx dikalikan limit X mendekati A untuk Gx. Nomor 6, limit X mendekati A Fx per Gx, artinya ada dua fungsi dalam bentuk pembagian, maka di sini pun bisa diuraikan sendiri, sama dengan limit X mendekati A Fx per limit X mendekati A Gx.
Untuk nomor 7, limit X mendekati A, f X pangkat N, maka bisa dituliskan dalam kurung limit X mendekati A fx dipangkatkan oleh N. Dan yang kedelapan, limit X mendekati A, akar dari N untuk fx, maka bisa dituliskan akar dari N, jadi akarnya ada di luar limit X mendekati A untuk fx. Kita masuk di poin yang ketiga, yaitu menentukan limit fungsi aljabar. Di sini ada dua bentuk dalam menentukan limit fungsi aljabar, yaitu bentuk pertama, limit X mendekati A untuk fungsi fx. Bentuk yang kedua, limit X mendekati tak hingga untuk fungsi fx. Jadi, yang pertama ini nanti limit X akan mendekati sebuah angka tertentu. Sedangkan untuk yang kedua itu limitnya X mendekati tak hingga. Untuk bentuk yang pertama, menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati A untuk fx. Di sini akan ada 3 metode yang bisa digunakan. Untuk yang pertama, kita akan bisa menggunakan metode substitusi, di mana X bisa digantikan dengan angka pendekatannya. Kemudian, untuk yang kedua, kita akan menggunakan metode pemfaktoran, di mana fungsi aljabar yang diberikan akan bisa difaktorkan terlebih dahulu. Kemudian untuk yang ketiga, kita bisa memakai metode perkalian sekawan. Jadi nanti soal di model yang ketiga ini adalah soal dalam bentuk akar. Kemudian, bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati tak hingga untuk fx? Kita akan menggunakan suatu metode, yaitu metode membagi dengan pangkat tertinggi. Lalu, bagaimana penjabaran masing-masing metode ini? Untuk penjabaran masing-masing metode dan contoh soalnya akan kita bahas di video berikutnya. Jadi, untuk video pembelajaran kali ini, kalian cukup perkenalan dengan konsep limit fungsinya, kemudian sifat-sifat limit, dan bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi aljabar. Kemudian terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran limit fungsi aljabar kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, ingat selalu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.